Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferara Anjay dulu. Saya mahasiswa semester hukum Fakultas Hukum semester 5 NIM 722742011001647. Saya akan menjelaskan tentang hukum konstitusi manusia Indonesia, implementasi dan tantangannya. Hukum konstitusi menjadi pondasi bagi keberlangsungan kehidupan bernegara, sebab konstitusi tidak hanya sekedar mengatur tata pemerintahan, tetapi juga menjadi jaminan bagi pemenuhan dan perlindungan hak dasar warga negara. Di Indonesia, setelah reformasi tahun 98, perbaikan dalam aspek hukum konstitusi sangat dituntut, khususnya mengenai hak asasi manusia (HAM). Perubahan konstitusi Indonesia dengan memasukkan bab 10A tentang HAM dalam UUD 45 menjadi tonggak penting dalam perjalanan hukum HAM di Indonesia. Maka kita harus memahami dan harus selalu belajar untuk mengetahui hal ini. Landasan teori. Pengertian hukum konstitusi. Hukum konstitusi adalah hukum yang berhubungan dengan organisasi negara dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar pemerintah dan warga negara. Menurut Jim Lee, hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur kewenangan lembaga-lembaga negara dan hak dasar warga negara dalam struktur negara. Hukum konstitusi memegang peranan sentral dalam melindungi HAM, karena konstitusi yang kuat dan konsisten mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara. Landasan teori kedua, hak asasi manusia dan konstitusi. Dalam konstitusi merupakan salah satu pencapaian besar reformasi di Indonesia. Dalam perubahan keempat UUD 45 disebabkan disahkan bab 10A yang memuat tentang HAM. Pasal 28A, 28J, diantaranya pasal 28I menyatakan bahwa hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Pasal-pasal ini menggarisbawahi pentingnya HAM sebagai hak dasar yang harus dijaga dan dihormati. Benar sekali itu. Landasan teori. Implementasi hukum. Implementasi hukum konstitusi berkaitan dengan sejarah mana peraturan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif di masyarakat. Menurut teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, efektivitas implementasi hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tujuan dan standar kebijakan, sumber daya komunikasi antar lembaga, pelaksana, serta kecenderungan atau sikap para pelaksana yang ada di dalam lingkungan hukum itu. Kedua, kendala dalam implementasi HAM. Dalam prakteknya, implementasi HAM di Indonesia seringkali menemui hambatan, baik dari aspek regulasi penegakan hukum maupun kesadaran masyarakat. Beberapa kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya finansial, dan sumber daya dalam penegakan HAM. Konflik kebijakan. Konflik kebijakan pemerintah terkadang tidak selaras dengan prinsip HAM. Pemahaman masyarakat yang terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai HAM, menyebabkan pengabaian terhadap hak dasar mereka sendiri. Metodologi penelitian yang kami lakukan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang studi khusus. Data primer diperoleh dari UUD 1945 dan peraturan terkait HAM, sedangkan data sekunder dipilih dari jurnal ilmiah, buku teks, dan artikel yang relevan. Hasil pembahasan pengaturan HAM dalam UUD 45, analisis terhadap ketentuan yang tercantum dalam UUD 45, terutama pada bab 10A yang memuat pasal 28A, pasal 28J. Bahasan meliputi bagaimana pasal tersebut memberikan jaminan atas hak dasar, termasuk hak untuk hidup, hak memperoleh perlindungan hukum, dan kebebasan berpendapat. Tantangan implementasi HAM berdasarkan konstitusi. Penjelasan mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi HAM, baik dari segi regulasi pelaksanaan di lapangan, kurangnya koordinasi antar lembaga yang memiliki peran dalam penegakan HAM, benturan antara HAM dan kepentingan keamanan negara, kurangnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM. Solusi peningkatan perlindungan HAM melalui konstitusi. Pemberian rekomendasi yang mencakup reformasi hukum, perlu adanya harmonisasi hukum yang jelas antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
Pendidikan HAM meningkatkan sosialisasi dan pendidikan tentang HAM kepada masyarakat. Peningkatan peran lembaga HAM memperkuat lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan HAM. Dari itu dapat disimpulkan bahwasanya Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan HAM melalui pasal 28A hingga pasal 28C. Namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar, baik dari segi regulasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman masyarakat.